Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan membahas sektor perkapalan ya, atau sektor logistik, dan kita akan coba pelajari apakah sektor ini yang cukup berjaya ya di pertengahan 2021 sampai pertengahan 2022, apakah masih berpeluang gitu ya untuk kedepannya. Kita akan coba bahas dalam video kali ini, dan seperti biasa teman-teman, disclaimer on dulu bahwa di sini keperluan untuk riset investasi ya, edukasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan mari kita mulai mundur sejenak teman-teman ya, ke awal kebangkitan sektor perkapalan ya. Artinya 2021 kita akan kasih garis di sini. Ini adalah garis kebangkitan sektor-sektor perkapalan gitu ya. Kenapa PSSI dan SMDR keduanya mewakili bisnis yang berbeda? SMDR adalah perusahaan yang lebih general, dia banyak melakukan pengiriman terhadap barang gitu ya, untuk keperluan ekspor ke negara-negara asing maupun ke lokal juga. Tapi PSSI ini spesifik untuk menghandle mengenai komoditas ya, bicara mengenai batu bara dan lain-lain, khususnya batu bara yang membutuhkan tongkang besar gitu ya untuk pengiriman. Itu adalah spesialisasinya PSSI. Dan kalau teman-teman perhatikan, keduanya ini mewakili dua jenis barang yang dikirim gitu ya. Yang satu komoditas, yang satu lebih general. Jadi di sini saya pilih PSSI dan SMDR gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat nanti ada TPMA, ada MBSS untuk yang komoditas, atau Temas ya untuk yang non komoditas, yang lebih banyak di non komoditas barang-barang pengirimannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 2016 sampai 2020 emiten-emiten perkapalan ya, di sini diwakilkan oleh PSSI dan SMDR, itu terlihat kinerjanya biasa saja ya. Biasa dalam artian 2016 rugi, untung tipis, untung turun untungnya. Jadi labanya tidak konsisten. Bagaimana dengan SMDR? Sama saja ya. Untung naik tipis, anjlok malah 2018, rugi cukup dalam 2019, rugi lagi 2020, dan tiba-tiba bangkit ya, naik tinggi di 2021. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita pelajari gitu ya, momennya itu terjadi karena dua hal besar ini yang mempengaruhi kelangkaan kontainer ya. Jadi terjadi kelangkaan kontainer di mana masuk pada tahun 2021 itu kan tahun mulai pemulihan ya, pemulihan pasca pandemi katakanlah ya. Artinya banyak industri yang mulai bangkit lagi, khususnya di China. Setelah freeze masa pandemi, mereka mulai genjot produksi lagi. Nah, ketika mulai untuk genjot produksi, mereka butuh bahan-bahan, butuh supply. Kontainernya tidak bisa memenuhi itu semua. Itu satu. Yang kedua adalah konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Jadi baru saja ekonomi baru mau bangkit, tiba-tiba di 2022 gitu ya, muncul case mengenai Rusia dengan Ukraina. Ini kembali mempengaruhi supply dan demand terkait tanker pengiriman, transportasi logistik dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat ketidakseimbangan supply dan demand. Semuanya teman-teman, dalam teori ekonomi yang sederhana ya, kalau ada ketidakseimbangan ya, demand-nya tinggi tapi supply-nya tidak mampu mencukupi, maka harganya akan naik. Itulah yang terjadi di kasusnya emiten perkapalan ya. Nggak ada bedanya dengan batu bara. Ketika demand-nya tinggi tapi supply-nya tidak mampu memenuhi itu, harganya akan naik. Demikian juga dengan perkapalan, itu adalah kuncinya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini freight index-nya benar-benar peak-nya adalah di sini, Rusia Ukraina ya, 2021, sorry teman-teman ya, bukan 2022. Jadi sudah 2 tahun nggak sadar ya perang ini ya. Ini peak-peaknya adalah di daerah ini. Ini juga awal mula ekonomi mulai berangsur tumbuh gitu ya, berangsur pulih. Jadi benar-benar dua faktor ini berkolaborasi menciptakan ketidakseimbangan supply demand pada sektor perkapalan ya, kebutuhan akan logistik. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih situasi di 2022 ini, saya ambil dari potongan annual report SMDR. Ya, di sini mereka menyampaikan bahwa ada 3 hal ya yang menurut saya perlu kita highlight. Pertama adalah rate, artinya
rata-rata biaya itu mulai turun di kuartal 3 2022. Ya, mulai turun. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2021 itu masih naik 50-80%. Ya. Tapi di samping kenaikan biaya, ada juga kenaikan volume. Jadi ini menambah kejayaan emiten perkapalan ya. Jadi harganya naik, beban kapalnya makin banyak ya. Artinya SMDR saat itu juga mereka punya sewa kapal. Itu tentu menambah pendapatan. Nah, bagaimana dengan 2023 gitu ya? Khususnya untuk SMDR dengan PSSI akan kita jadikan sampel pada video kali ini. Ini kinerjanya kita lihat secara cepat gitu. Pertama PSSI naik 7%, SMDR minus 13%. Kita bisa melihat di sini ya perbedaannya. SMDR dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu turun, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya juga turun teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya turunnya tipis. Dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022 bedanya cukup jauh. Artinya apa? Makin kuartal pendapatannya makin melandai ya, makin menurun. Saya pernah bahas ini di video bahas sektor perkapalan tahun lalu ya. Bahwa saya katakan bahwa hati-hati teman-teman kalau misalkan pendapatan sektor perkapalan itu mulai melandai, karena bisa jadi ini sinyal ketidakseimbangan supply demand mulai diatasi gitu ya, mulai diselesaikan. Dan ini terlihat di pendapatannya SMDR maupun PSSI. Kalau kita beranjak ke labanya justru ada cerita yang berbeda nih. PSSI mampu mendapatkan laba 103% plus 103%, sementara SMDR turun tajam ya. SMDR labanya turun 51% Q-on-Q dibandingkan kuartal 1 tahun 2021. Jadi ini seperti seolah-olah dua cerita yang berbeda. Apakah PSSI benar-benar mendapatkan keuntungan dari usahanya? Ternyata kita cek di SMDR-nya dulu ya, SMDR. Pertama kalau kita lihat SMDR ya, yang menjadi sumber utamanya kan jasa pelayaran ya. Nah ini turun tajam jasa pelayarannya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022, jasa pelayarannya mencapai sekian ya, 201 juta dolar gitu ya. Ini dari laporan aslinya, laporan keuangan aslinya adalah bentuknya ini ya teman-teman ya, US dollar. Kalau tadi angka-angka tadi saya tampilkan dari Stockbit itu menggunakan sudah di-convert IDR. Apa yang terjadi di sini? Jasa pelayarannya turun 23%. Tetapi turun 23% ini mempengaruhi hingga minus 51% labanya. Ini dalam sekali ya. Ini bisa kita gambarkan secara cepat bahwa terjadi penurunan rata-rata harga yang diterima oleh SMDR ya. Jadi dari penurunan harga ini efeknya cukup signifikan buat SMDR. Apakah PSSI lebih baik? Ternyata tidak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita tidak teliti, maka kita melihatnya bahwa PSSI untung besar nih. Ada apa? Kalau kita lihat ke segmen usahanya, ternyata tuh pendapatannya mirip-mirip teman-teman ya. Yang atas ini 2023, yang bawah 2022. Jadi atas pendapatan usaha mirip-mirip ya nominalnya. 26 juta sekian, 27 juta sekian gitu ya. Terus kenapa labanya bisa naik tinggi? Nah, mereka melakukan penjualan atas aset tetap, yaitu kapal teman-teman ya. Jadi di sini ada tambahan keuntungan atas penjualan aset tetap yang nominalnya signifikan ya. Atas ini maka labanya PSSI karena ini dihitung sebagai laba gitu ya, maka pendapatannya mereka pun melonjak sehingga Q-on-Q-nya naik seolah-olah pendapatan usahanya berjalan bagus gitu ya. Padahal kalau tidak ada penjualan aset tetap, maka labanya itu turun kurang lebih 25% ya. Inilah yang terjadi bahwa sebenarnya antara SMDR yang bergerak di bidang lebih general untuk pengiriman barang maupun PSSI yang bergerak di bidang pengiriman gitu ya, transportasi batu bara, sama-sama tertekan kinerjanya di kuartal 1 2023. Nah, meskipun tadi kita sudah lihat ya bahwa kinerjanya sama-sama tertekan, tetapi kedua emiten ini membagikan dividen yang cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat SMDR dengan dividen payout ratio 19%, mereka itu bisa bagi yield di 7,8% yieldnya ya. Sementara PSSI DPR-nya 40% lebih tinggi,
tapi yieldnya 8,5% ya. Jadi sebenarnya beda yieldnya 2 kali lipat, beda DPR-nya 2 kali lipat, tetapi yieldnya nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau teman-teman kemarin sempat ikutin TPMA, ya TPMA itu bagikan dividen yieldnya 14% ya. TPMA ini adalah perusahaan yang khusus juga ya menangani logistik batubara. Jadi emiten-emiten perkapalan ini ternyata punya behavior yang mirip dengan komoditas ya. Kalau kita lihat dari dividennya, mereka kasih dividen yang cukup besar. Sekarang momentumnya juga sedang mulai melandai. Mereka juga masih bisa mengalokasikan untuk saldo laba, untuk keperluan growth ke depan, untuk ekspansi perusahaan ke depan gitu ya. Tetapi kalau kita ngomongin dividen, beda cerita gitu ya, beda cerita. Perusahaan-perusahaan perkapalan bukanlah perusahaan-perusahaan yang rutin membagi dividen seperti perusahaan batubara yang meskipun kinerjanya tertekan, mereka bisa tetap kasih dividen gitu ya. Menurut saya perusahaan-perusahaan perkapalan dengan aset penyusutan ya, penyusutan aset yang cukup besar terkait kapal-kapalnya, kecuali bisa melakukan penjualan seperti PSSI, ya tidak selalu mereka bisa membagikan dividen. Kalau teman-teman perhatikan, masih ingat tahun lalu dividen interimnya SMDR juga tergolong cukup kecil ya, sehingga membuat banyak investor kecewa meskipun 2021 SMDR naik signifikan secara kinerjanya. Nah, kita coba bandingkan dengan beberapa emiten lain gitu ya, sebagai gambaran apakah PSSI dan SMDR ini bisa mewakili keseluruhan. Tentu saja tidak gitu ya, teman-teman harus melakukan analisa lebih lanjut masing-masing emitennya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini kecenderungannya hampir-hampir ya mirip-mirip salah ya. Pertama PSSI dan SMDR tadi kita udah bahas ya. Di sini saya tambahkan dua parameter lain, yaitu book value dan price earning ratio. Kalau untuk Temas ya kinerjanya tertekan juga ya, minus. Yang cukup kelihatan mirip-mirip adalah TPMA ya. TPMA dia naik juga 166%. MBSS naik 1000%, HAIS ini naik 125%. Tapi kalau kita perhatikan di sini, apa sih yang harus teman-teman cek lebih lanjut? Pastikan bahwa kenaikan ini bukan berasal dari penjualan aset ya. Kenapa? Karena aset yang sudah dijual ya hilang. Artinya nggak mungkin dong perusahaan itu jual terus-menerus asetnya ya, bangkrut nanti. Jadi pastikan pendapatan itu, labanya itu datang dari pendapatan usaha. Contoh saya ambil di sini adalah TPMA. TPMA menurut saya cukup bagus di sini ya. Mereka berhasil menaikkan pendapatan usaha ya kurang lebih sekitar 30% ya dari kuartal 1 2022 ke 2023. Saya coba cek sedikit untuk yang TPMA itu, memang dia punya beberapa kontrak jangka panjang yang lebih banyak ketimbang PSSI. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ini PR buat teman-teman ya yang tertarik dengan saham-saham perkapalan. Hal lain yang menurut saya masih mirip-mirip adalah bahwa untuk ngomongin valuasi, saham-saham perkapalan sekarang rata-rata mirip-mirip juga ya, baik dari sisi PER maupun PBV ya, kecuali Temas ya. Temas ini memang harganya jauh meninggalkan teman-temannya ya, sangat-sangat overvalue. Dan kalau kita perhatikan, kondisi ini juga dialami oleh emiten-emiten batubara ya. Sekarang rata-rata book value-nya 0,9, 1, sekian dengan PI yang juga rendah-rendah. Oke, kita sudah sampai di catatan akhir. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Pertama, catatan saya adalah bahwa perusahaan perkapalan gitu ya, kita bisa asumsikan mengalami tekanan kinerja di kuartal 1 2023 karena harga rate yang turun di kuartal ini gitu ya. Dan meskipun volumenya meningkat, kalau rate-nya naik, rate-nya turun, maka kinerjanya tidak akan bisa seloncat ya atau sesignifikan ketika harga rate-nya sedang tinggi-tingginya. Ini sama saja dengan ceritanya emiten-emiten batubara ya. Kalau misalkan mereka nambang banyak tapi average selling price-nya rendah, ya efeknya tidak akan signifikan dibandingkan dengan mereka punya hasil tambang yang tidak terlalu banyak tetapi rate-nya sedang tinggi-tingginya. Nah, itulah yang terjadi dengan perkapalan. Jadi secara logika ini mirip-mirip ya antara sektor perkapalan dengan batubara, masalah kenaikan rate gitu ya. Jadi setelah 2021 perang dan lain-lain, dan sepertinya juga secara umum ya worldwide gitu tuh mulai jenuh dengan perang dua negara tetangga ini, ya menurut saya sudah mencapai puncaknya ya masalah case supply and demand di perkapalan gitu ya, sudah mencapai puncaknya dan mulai melandai ya, mulai melandai. Apa yang terjadi kalau supply dan demand-nya kembali normal? Ya artinya normal rate dong, bener ya. Kalau misalkan harganya sudah tidak
ada kendala mengenai supply and demand, ya harganya normal lagi. Contohnya apa sih teman-teman? Misalkan mau lebaran harga cabai mahal karena supply dan demand-nya, ya banyak orang butuh cabai untuk bikin rendang. Setelah lebaran kan harga cabai normal lagi, sama dengan case ini. Jadi kalau supply demand-nya normal, ya harganya normal lagi gitu ya. Lalu bagaimana dengan tambahan volume? Tambahan volume jelas berguna buat perusahaan meningkatkan pendapatan, tetapi tidak sesignifikan ya. Tidak sesignifikan bukan berarti tidak terlalu berguna gitu ya, tetapi beda cerita. Beda cerita antara kondisi lagi yang abnormal gitu ya, karena ada gangguan supply demand, dengan kondisi yang biasa. Dalam kondisi yang biasa, perusahaan harus bisa meningkatkan volume alih-alih mengharapkan terjadi kenaikan rate gitu ya. Nah, apa yang terjadi, bagaimana dengan situasi sekarang maksud saya? Situasi sekarang menurut saya adalah low sentiment, low momentum. Jadi buat teman-teman yang mau mengakumulasi gitu ya, saham-saham perkapalan, menurut saya sentimennya tipis dan momentumnya juga tipis. Semuanya sudah balik ke dalam kondisi yang normal gitu ya. Apa yang bisa memancing tiba-tiba saham perkapalan cuan gede lagi? Ya ketidakpastian. Ya ketidakpastian namanya juga ketidakpastian ya. Kita tidak tahu pasti kapan ada hal-hal seperti Rusia Ukraina lagi gitu ya. Yang mana sebenarnya dunia nggak terlalu banyak berharap ada kejadian seperti itu lagi. Atau dorongan keduanya adalah adanya growth ekonomi yang sangat cepat gitu ya, sehingga menyebabkan banyak negara melakukan impor, Indonesia bisa melakukan ekspor lebih banyak sehingga tanker-tanker penuh dan SMDR, PSSI, ataupun emiten-emiten perkapalan lain cuan. Tetapi kalau kita melihat situasi ekonomi sekarang yang sedang slow gitu ya, bergerak slow, artinya situasi nomor 2 pun tidak pasti juga ya bisa memberikan efek kepada emiten-emiten perkapalan. Subjektif, sekali lagi subjektif saya. Kalau ditanya pendapat, Bang, kalau emiten-emiten perkapalan gimana? Buat saya kalau masih punya, teman-teman bisa hold aja ya. Paling kalau teman-teman pegang di harga yang cukup murah gitu ya, ya hold aja. Atau masih ada dividen 8%, it's fine. Tapi kalau bagi yang punya, menurut saya sih no action dulu ya. Artinya lihat-lihat aja dulu kalau teman-teman nanti tertarik, pelajari lebih lagi, pahami faktor bisnisnya, risikonya. Ya, kalau kalian sudah memutuskan entry, ya entry aja. Tetapi kalau menurut saya sekarang, berdasarkan subjektivitas tadi, apa yang sudah kita bahas, kalau belum punya sih, wait and see saja gitu ya. Nggak perlu melakukan action buru-buru terkait dengan emiten-emiten perkapalan. Sekian teman-teman video dari saya kali ini. Semoga membantu dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kalian ingin tanyakan gitu ya. Dan kalau masih ada pertanyaan lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. See you guys in the next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.